Halo, bertemu lagi dengan saya Jeffrey Febriana Wulandari. Di sini kita akan mempelajari materi kelas 11 laju reaksi. Selamat belajar ya. Misal saya punya reaksi A menjadi B. Nah, A ini merupakan pereaksi dan B merupakan hasil reaksi. Nah, pereaksi atau reaktan ya. Nah, berkurangnya konsentrasi pereaksi persatuan waktu atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi persatuan waktu. Nah, dari definisi ini kita tahu bahwa pereaksi ini nanti konsentrasinya akan berkurang. Konsentrasinya ini nanti berkurang. Konsentrasi pereaksi. Tapi kalau hasil reaksi itu konsentrasinya bertambah persatuan waktu. Seperti itu. Nah, jadi bisa kita simpulkan untuk rumusnya sendiri itu untuk laju reaksinya V, misal ini ya dari A ini, VA sama dengan karena dia berkurang maka dia min delta A konsentrasi A dibagi waktu, seperti itu. Kemudian atau laju reaksi dari B sama dengan karena dia konsentrasinya bertambah maka tandanya plus delta B per delta T waktu. Jadi konsentrasinya B per perubahan waktu. Nah, jadi untuk delta A ini atau delta B itu merupakan perubahan konsentrasi kalau ini sama saja ya, kalau ini kan perubahan konsentrasi per reaksi, kalau ini perubahan konsentrasi hasil reaksi. Kalau ini delta T-nya sama yaitu perubahan waktu. Kalau ini laju ya. Jadi bergantung yang ditanya lajunya siapa. Kalau lajunya A berarti ya konsentrasinya A. Kalau lajunya B berarti pakai konsentrasinya yang B, seperti itu. Nah, sehingga dapat kita simpulkan sehingga untuk V sama dengan delta konsentrasi per delta T. Nah, kemudian yang B itu menentukan laju reaksi. Nah, dalam percobaan laju reaksi, misal saya punya A ditambah B menjadi C. Nah, diperoleh dari percobaan itu, diperoleh data Nah, misal ada soal seperti ini, menentukan laju reaksi dari reaksi A plus B menjadi C. Berarti kan A plus B ini merupakan reaktan atau reaksi pereaksi dan C ini adalah hasil reaksi atau produknya. Nah, diperoleh dalam percobaan itu ada percobaan 1, 2, 3. Terus konsentrasi C-nya ini adalah 0,0, 0,02, 0,06 dan waktunya untuk
sampai ke konsentrasi ini itu adalah 0, 50 sama 150. Terus disuruh menghitung laju reaksi. Maksudnya itu gimana? Pada saat waktunya itu 0, dia konsentrasinya 0,0. Saat waktunya 50 detik, ini detik, itu sekon, itu konsentrasinya 0,02. Dan ketika waktunya 150 detik, dia itu konsentrasinya 0,06. Maka disuruh menghitung laju reaksi pembentukan C. Nah, itu bisa diperoleh dari kita lihat percobaannya saja. Misal kita melihat dari percobaan 2 dan 1 misalnya. Nah, 2 dan 1 ini kan tadi cara menghitung VC-nya itu sendiri kan berarti delta, ya kan, delta konsentrasi per delta T. Nah, konsentrasinya itu kan berarti kita dari percobaan 2 dan 1 berarti C-nya ini kan konsentrasi C, berarti 0,02. Yang namanya delta kan berarti akhir kurangi awal. Nah, berarti 0,020 kurangi 0,000 per T-nya 50 kurangi 0. Berarti sama dengan 0,02 per 50. Nah, berarti sama dengan 0,0004. Misal kalau ingin itu enggak 2 sama 1, pengennya yang 3 dan 2 misalnya, bisa 3 dan 2 berarti konsentrasi delta C, berarti VC sama dengan konsentrasinya, perubahan konsentrasinya 0,060 ya kan, 3 dan 2 berarti kurangi yang kedua 0,020 dibagi delta T, berarti 153 kurangi yang kedua 150 dikurangi 50, berarti sama dengan 0,06 kurangi 0,02 berarti 0,04 per 100. Berarti sama dengan 0,04 bagi 100 tambah 0 nya 2 kan, berarti 0,0004 sama. Kalau pengen 3 dan 1 itu bisa coba sendiri seperti itu. Nah, misal saya punya contoh yang kedua, ini misal 1. Saya punya contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua itu misal saya punya pada reaksi 2NH3 menjadi N2 plus 3H2, konsentrasi H2, konsentrasi dari H2 bertambah dari 0 bertambah dari 0 menjadi 0,2 mol per liter dalam waktu 10 detik. Berapa laju reaksi dari H2? Nah, misal ada soal seperti itu. Nah, ini kan berarti delta H2 bertambah dari 0 menjadi 0,2. Berarti itu kan yang diketahui adalah delta konsentrasinya 0 menjadi 0,2. Berarti 0,2 kurangi 0. Berarti sama dengan, ini kan berarti kan tadi konsentrasi awal, ini konsentrasi 2. Berarti kalau delta C berarti 2 kurangi yang pertama. Berarti 0,2 kurangi 0 sama dengan 0,2. Dan diketahui lagi T-nya. T sama dengan 10 sekon. Berarti yang ditanyakan VH2, berarti delta C per delta T. Berarti delta C-nya 0,2 per delta T-nya kan awal 0, berarti 10 kurangi 0, berarti 10. Berarti sama dengan 0,02 mol per liter.
untuk hubungan koefisien reaksi dan laju reaksi, misalnya saya punya P ditambah Q menjadi R ditambah S. Nah, dalam reaksi tersebut, perbandingan laju reaksi setiap zat dapat ditulis Vp laju reaksi P dibanding laju reaksi Q dibanding laju reaksi R dibanding laju reaksi S itu sama dengan, kan tadi untuk mencari Vp laju reaksi P itu kan P berarti kan ini reaktan atau pereaksi, berarti kan min, berarti min delta P per delta T banding Q min juga min delta Q per delta T. Kalau yang R sudah plus delta R per delta T banding plus delta S per delta T. Jadi kenapa min? Karena dia reaktan. Dan kenapa mereka R sama S plus? Karena dia hasil reaksi. Nah kan kalau tadi hasil reaksi itu kan konsentrasinya bertambah, makanya dia plus. Terus, nah tanda plus min itu hanya menunjukkan sifat perubahan ya, sehingga dapat dihilangkan saja, nggak apa-apa dalam perbandingannya. Terus dalam perbandingan waktu reaksi dianggap sama. Nah kan waktu reaksi kan dianggap sama. Nah maka dari itu maka bisa menjadi, kan dihilangkan, berarti bisa menjadi Vp banding Vq banding lajunya R banding lajunya S dapat dihilangkan, berarti tinggal menjadi P konsentrasi P banding konsentrasi Q banding konsentrasi R banding konsentrasi S. Tadi ya plus sama min dihilangkan karena itu hanya menunjukkan perubahan perbandingan. Terus satuan konsentrasi kan mol per liter. Nah, satuan konsentrasi kan mol per liter. Nah, sehingga dapat dinyatakan Vp banding Vq banding Vr banding Vs itu sama dengan mol per liter, berarti kan mol per volume, berarti mol P per V dibanding mol Q per V banding mol R per V banding mol S per V, kan mesti volumenya sama. Terus, nah dalam perbandingan volume setiap zat itu dianggap sama. Nah, sama ya, berarti NP banding mol Q banding mol R banding mol S. Nah, dalam stoichiometri perbandingan mol berbanding lurus dengan koefisien
reaksi. Perbandingan mol itu berbanding lurus dengan koefisien reaksi. Jadi dalam suatu reaksi kimia, laju reaksi suatu zat berbanding lurus dengan perbandingan koefisien reaksi tersebut, sehingga laju reaksi suatu zat berbanding lurus dengan perbandingan koefisien reaksi. Nah, berarti dapat dinyatakan misal ada AP ditambah BQ menjadi CR ditambah DS, berarti itu VP banding laju reaksinya Q dibanding lajunya R dibanding lajunya S sama dengan A banding B banding C banding D, seperti itu. Jadi lajunya itu sama dengan koefisiennya itu asalnya seperti itu. Persamaan reaksi oksidasi amonia dapat ditulis 4NH3 ditambah 3O2 menjadi 2N2 plus 6H2O. Nah, bisa ada contoh yang pertama ya. Contoh pertama. Nah, terus laju pertambahan N2 itu adalah 0,27 mol per liter sekon. Kemudian pertanyaannya tentukan laju pertambahan air V air dan laju pengurangan amonia. Nggak usah terpaku pada laju pertambahan air maupun laju pengurangan amonia, karena amonia ini sudah pasti berkurang dan air ini pasti bertambah ya kan, karena air ini adalah hasil reaksi dan NH3 ini adalah reaktan atau pereaksi. Nah, kita menghitung laju pertambahan air, berarti V airnya. Nah, V air kan tadi laju pertambahan air kan itu perbandingan, kita pakai perbandingan aja. VN2 kan yang diketahui N2 dibanding VH2O, karena kita membutuhkan air yang dicari, sama dengan N2 kan ini molnya 2, koefisiennya 2 banding air kan koefisiennya 6. Nah, ini pakai koefisien VN2 kan 0,27 dibanding VH2O kan ditanya, sama dengan disederhanakan saja, bagi 2 1, bagi 2 3. Nah, berarti VH2O berapa? Berarti bisa kita tulis kayak gini, 0,27 per VH2O sama dengan 1 per 3, 1 banding 3 kan, berarti VH2O sama dengan dikali silang 1 kali VH2O 0,27 kali 3 berarti sama dengan 0,81 mol per liter sekon. Itu untuk VH2O. Nah, sekarang yang laju pengurangan amonia, berarti V amonia VNH3 nya berapa? Nah, berarti pakai perbandingan juga. VNH3 dibolak-balik nggak apa-apa,
banding VN2 sama dengan NH3 nya berapa? 4 dibanding N2 berarti 2. VNH3 kan ditanya. Dibanding VN2 nya berapa? 0,27 sama dengan, sederhanakan, 4 bagi 2, 2, 2 bagi 2, 1. Berarti VNH3 sama dengan 2 kali 0,27. Berarti sama dengan 0,54 mol per liter sekon. Seperti itu. Ini ditanya lajunya HCl sama lajunya ZnCl2. Ini ZnCl2. Nah, untuk yang konsentrasi HCl berubah dari 1 menjadi 0,9982, berarti diketahui delta HCl ini, konsentrasi HCl itu adalah dikurangi aja, berarti 1 kurangi 0,9982, berarti 0,0018 M konsentrasi. Berarti 1 menit berapa detik? 60 detik. Nah, berarti V-nya HCl yang A, V HCl itu sama dengan, karena dia di sini ya, berarti delta konsentrasi HCl min karena di sini ya, delta T. Berarti sama dengan min delta HCl kan tadi 0,0018 per delta T 60. Berarti sama dengan min 3 kali 10 pangkat min 5 M per sekon. Atau kalau mau jadi mol per liter per sekon juga bisa, sama saja, berarti sama dengan min 3 kali 10 pangkat min 5 mol per liter sekon. Terus yang B, nanti yang ditanya VZnCl2. VZnCl2 berapa? Nah, ini kan sudah diketahui VHCl, yang ditanya ZnCl2, kan bisa pakai perbandingan koefisien seperti ini. Nah, berarti VZnCl2 dibanding VHCl sama dengan ZnCl2 kan 1 banding 2. ZnCl2 ditanya dibanding HCl, kan ini kan kalau min kan cuma berkurang apa bertambah, jadi kalau dihilangkan hasilnya nggak apa-apa. Berarti kita lanjut saja, 3 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 1 banding 2. Berarti VZnCl2 sama dengan 3 bagi 2, berarti 1,5 kali 10 pangkat min 5 mol per liter sekon. Seperti itu.